warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gozaya Arum dari kelas 11 1 ATPH. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi ubi jalar. Yang pertama, morfologi tanaman ubi jalar. Ubi jalar memiliki akar tunggang atau yang bisa disebut radix primaria dan berbentuk benang atau disebut juga filifoimis. Akar tanaman ini berwarna kemerah-merahan. Yang kedua ada batang. Batang tanaman ubi jalar merupakan batang yang tidak berkayu, berbentuk bulat dengan ukuran yang bervariasi, dan tumbuh secara merambat. Batang ini berbuku-buku dengan warna hijau tua, dan ada juga yang keunguan, serta mengandung getah. Yang ketiga ada ubi. Ubi yang dihasilkan berbentuk lonjong atau tidak rata dengan berat berkisar 300 gram per ubi serta berkulit tipis. Yang ketiga ada daun. Daun ubi jalar memiliki bentuk atau ukuran yang berbeda-beda, dan ubi jalar terletak pada tangkai yang berukuran cukup panjang. Yang ketiga ada bunga. Ubi jalar memiliki bunga yang bentuknya menyerupai trompet dengan warna ungu dan mudah muncul pada pangkal tangkai daun. Yang ketiga ada buah. Buah ubi jalar berbentuk bulat, keras, dan berbiji. Yang kedua ada persiapan lahan. 1. Pengolahan tanah. Pengolahan lahan yang dibutuhkan ubi jalar adalah lahan yang memiliki drainase yang baik dan tidak becek. Karena ubi jalar membutuhkan tanah yang gembur, maka lahan budidaya ubi jalar harus digemburkan terlebih dahulu dengan dicangkul. Yang kedua ada pemupukan. Pemupukan awal biasanya menggunakan pupuk kandang atau kompos sebanyak 20 atau sampai 30 ton per hektar. Lalu didiamkan selama 15 hari baru bisa ditanami. Yang ketiga pembuatan bedengan. Bedengan ubi jalar itu memiliki lebar 70 cm, panjangnya menyesuaikan kondisi lahan, tinggi bedengannya kurang lebih 30 cm, dan jarak antar bedengan sekitar 20 cm. Persiapan bahan tanam dan perlakuan khusus benih. Penyiapan bibit pada budidaya ubi jalar bisa dilakukan dengan 2 cara generatif, yakni dan melakukan vegetatif, yakni dengan penyetekan. Penanamannya, ubi jalar ditanam pada bedengan 1 atau 2 baris setiap bedengan. Bibit ditanam pada tengah bedengan dengan jarak 30 cm. Lalu lubang 1 batang stek. Jika satu bedengan ditanam 2 baris, bibit ditanam pada pinggir bedengan dengan jarak antar baris kurang lebih 40 cm. Penanaman sebaiknya dilakukan saat tanah dan dalam kondisi basah atau setelah turun hujan. Penyiramannya dilakukan adalah 2 kali sehari atau biasa dilakukan pada pagi atau sore hari. Penyiraman dilakukan saat awal penanaman sampai tumbuh tunas baru. Tanaman ubi jalar adalah salah satu tanaman yang tahan akan kekeringan, dan intensitas hujan 2 minggu sekali sudah cukup memberikan asupan air sehingga relatif tidak memerlukan penyiraman secara terus-menerus. Pada umur 3, 5 sampai 4 bulan pemanenan ubi jalar bisa dilakukan di atas 3 bulan. Pemanenan sebaiknya dilakukan 7 hari setelah hujan.
Yang ketiga, ada strategi pemasaran. 1. Anda harus melakukan strategi pemasaran karena sekarang banyak yang menanam ubi jalar juga. Kita akan menjual ubi jalar dengan cara menawarkan langsung ke pengusaha kuliner, promosi lewat sosial media, penjualan di pasar, langsung kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.